Siti Nurmalasari. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Bisnis Intelligence Reguler. Nah, di sini saya akan menyelesaikan suatu proyek UAS saya dari mata kuliah basis data, dan di sini saya akan menggunakan PHP MyAdmin untuk membantu kerja saya. Nah, jadi saya akan membuat sebuah database, membuat sebuah tabel, terus menambahkan isi data-data. Jadi seperti apa sih? Jika penasaran, jangan lupa ya disimak video berikut ini. Baik semuanya, ini merupakan tampilan dari PHP MyAdmin. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi langsung saja kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu. Jadi langkah pertamanya adalah kita akan membuat database. Jadi di sini terdapat bacaan SQL. Jadi kita tinggal klik saja SQL. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan create database karena kita akan membuat database. Jadi kita mengetikkan create database, misalkan adalah Rumah Sakit Madya. Nah, jika ada spasi ini tidak boleh seperti ini ya, nanti akan muncul tanda silang, jadi harus memakai underscore. Jangan lupa belakangnya titik koma. Nah, langsung saja kita eksekusi. Apakah berhasil? Ya, dan berhasil. Ini kita telah membuat sebuah database dengan nama Rumah Sakit Madya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa klik Rumah Sakit Madya dan kita akan membuat sebuah tabel. Dan seperti apa sih cara membuat tabel ya? Nah, seperti biasanya jika kita akan membuat sebuah database atau membuat tabel, kita harus mengklikkan nama create, karena create itu membuat ya, create table, karena kita akan membuat beberapa table, jadi diketiknya create table. Misalkan adalah tabel dokter. Benar? Jangan lupa ya. Nah, karena kita akan membuat sebuah tabel, jadi beda ya tampilannya dengan membuat sebuah database. Nah, seperti apa? Jadi di dalam tabel dokter ini kita akan mengisi apa gitu ya. Di sini saya akan mengisi sebuah nama, terus mungkin umur, usia, dan pekerjaannya gitu ya. Nah, langsung saja di sini saya akan menuliskan atau mengetikkan sebuah ID dokter. ID dokter ini kita akan jadikan sebagai primary key. Kenapa? Karena ID dokter ini merupakan kunci unik gitu ya. Jadi kita akan menjadikan ID dokter ini sebagai primary key. Dan kita akan menggunakan tipe varchar. Ya, kenapa kita menggunakan tipe varchar? Karena varchar ini digunakan untuk karakter gitu ya, berupa karakter. Sedangkan integer digunakan untuk sebuah angka gitu ya. Misalkan kita klik 20, kita varcharnya 20. Dan kita akan jadikan ID dokter ini sebagai primary key. Nah, kita tambahkan saja primary key. Jangan lupa koma di belakangnya. Dan yang untuk selanjutnya itu kita buat nama dokter. Kita menggunakan varchar kembali. Tetap sama ya, tipe datanya 20, langsung saja koma. Yang ketiga ada jenis kelamin. Jenis kelamin kita akan menggunakan varchar 1. Ada telepon. Kita gunakan varchar 15. Ada alamat. Kita gunakan varchar 20. Nah, dan kita akan menambahkan jumlah pasien.
boleh sampai tertinggal ya. Nah, jadi setelah itu di belakangnya harus menggunakan titik koma ya. Nah, lalu kita akan eksekusi apakah berhasil, dan semoga berhasil ya. Nah, dan seperti ini berhasil. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel dari tabel pasien. Tetap sama ya. Kita akan menggunakan tabel pasien seperti ini. Lalu kita akan menambahkan ID pasien. ID pasien ini juga akan menjadi sebuah primary key. Gunakan varchar. Belakangnya memakai koma. Terus kita akan menambahkan nama pasien. Varchar, kita gunakan varchar. Lalu ada jenis kelamin. Kita gunakan varchar, jangan sampai tertinggal ya tipenya. 20. Ada golongan darah. Kita gunakan varchar. Ya. Kita tambahkan umur. Menggunakan varchar, dan ada resep dokter. Dan terakhir kita tambahkan keterangan. Ini kita gunakan varchar. Ini juga sama, kita gunakan varchar. Seperti ini. Lalu kita akan mengeksekusinya, apakah berhasil, semoga berhasil ya. Nah, dan berhasil teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan menambah tabel, sebuah tabel yang bernama tabel administrasi. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan mengetikkan create table, tabel administrasi. Lalu kita akan mengetikkan ID administrasi. Kita akan menggunakan ID administrasi ini sebagai primary key. Kita menggunakan varchar. Nah, kita akan menambahkan nama pasien. Yang ketiga ada jenis kelamin. Kita menggunakan varchar. Tadi menggunakan varchar 3 ya. Gunakan satu saja. Ada berupa alamat,
Dan yang terakhir kita akan mengetikkan total biaya, karena pasti di administrasi ada ya total biaya. Kita menggunakan integer saja. Integer ini untuk angka ya. Jadi seperti ini, lalu kita eksekusi. Semoga berhasil ya teman-teman. Nah, dan berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel apotik. Nah, kita bisa buat tabel lagi ya. Create table. Kita akan membuat tabel apotik. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan mengetikkan ID obat menggunakan varchar. Nah, ini akan menjadi primary key di sebuah tabel apotik. Primary key. Koma, lalu ada ID pasien. ID pasien kita gunakan varchar. Jadi menggunakan varchar 20. Ada ID dokter. Kita gunakan varchar 20. Ada nama pasien. Kita gunakan varchar 20. Ada nama dokter. Kita gunakan varchar 20. Ada resep. Ini ada resep obat. Kita gunakan varchar 20. Dan ada total biaya. Total biaya tadi kita menggunakan integer ya. Setelah ini di sini kita akan menampilkan sebuah foreign key-nya. Jadi apa sih foreign key itu? Foreign key itu adalah kunci tamu ya, kunci tamu. Jadi kita akan membuat foreign key-nya yang berhubungan dengan tabel sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, jadi kita di sini akan menggunakan foreign key. Dan di sini ada ID pasien. Referensi. Ini referensi dari tabel mana gitu ya. Ini dari tabel pasien. Tadi kan di tabel pasien itu ada ID pasien ya. Jadi yang saling berhubungan. ID pasien, lalu kita ketikkan lagi ID pasien, koma. Nah, foreign key yang kedua itu ada dari ID dokter. ID dokter, referensi yang pastinya dari tabel dokter ya. Tabel dokter, ID dokter ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa langsung eksekusi saja apakah berhasil, dan semoga berhasil ya teman-teman. Nah, dan berhasil, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel. Tabel adalah tabel
pegawai ya. Create table, tabel pegawai. Ini kita akan menggunakan ID pegawai. Kita akan jadikan ID pegawai ini sebagai primary key seperti biasa ya. Not all primary key. Jangan lupa koma di belakangnya. Kita akan menggunakan ID obat. Ada ID administrasi. Kita menggunakan varchar 20. Ada nama pegawai. Menggunakan varchar 20. Ada jabatan, kita gunakan varchar 20. Varchar 20. Lalu setelah ini kita akan menambahkan foreign key. Sama ya seperti yang sebelumnya. ID obat. ID obat ini referensi dari tabel apotik. Referensi dari sebuah tabel apotik. Teks ID obat. Nah, yang kedua kita akan jadikan foreign key yaitu ID administrasi. Referensi dari tabel administrasi. Nah, ID administrasi. Sudah, kita bisa langsung mengeksekusinya. Nah, dan berhasil ya teman-teman. Nah, jika tadi kita telah membuat sebuah database beserta tabelnya, lalu kita akan mengisi sebuah tabel, sebuah isi data tabel di dalam kolom-kolom tabel tersebut. Nah, seperti apa sih ya? Jadi bagaimana sih cara mengisi isi data di sebuah tabel tersebut? Langsung saja ya, di sini kita klikkan saja atasnya ya. Kita akan mengisi dari tabel dokter. Nah, di sini kan masih kosong ya. ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, telepon, alamat, jumlah pasien. Jadi kita akan mengisi datanya. Seperti apa sih? Nah, jadi langsung saja kita bisa isi ya datanya. Jadi kita gunakan insert itu untuk mengisi sebuah data, misalkan dari tabel mana nih. Jadi kita sebutkan tabel dokter, values. Nah, kita gunakan buka kurung, tanda petik. Nah, di sini kita akan mengisi ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, telepon, alamat, dan jumlah pasien. Dan jadi tidak boleh ada yang terlewatkan ya. Jika terjadi kesalahan, maka dia akan memberitahu melalui tanda silang tersebut. ID dokter kita gunakan DO001. Lalu nama, kita ketikkan namanya dokter. Setelah nama kita akan ketikkan jenis kelamin.
berubah ya, jadi tidak boleh ada yang sama. Sebenarnya isinya boleh ada yang sama ya, tetapi nanti yang keluar akan 4 jika ininya sama gitu. Kita tinggal ubah-ubah saja ya. Kita akan menggunakan spesialis paru-paru dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Bisa saja langsung. Ini kita ubah dulu ya. Karena kita akan mengisi 5 data, jadi kita akan mengetikkan 5 gitu ya. Sebetulnya kita akan menambahkan 5 isi datanya. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat-lihat lagi ya, siapa tahu ada yang tertinggal. Jika sudah,